kita sehari-hari, kebiasaan buruk kita nggak sadar. Padahal itu menurunkan imun sistem kita. Sebelumnya saya dikasih tahu sama orang, "Pak, saya udah makanan sehat setiap hari. Saya makan vitamin yang macam-macam vitamin setiap pagi. Kok saya masih bisa kena COVID sih, Pak? Salah di mana?" Nah, dia nggak sadar, seringkali yang kita makan sehari-hari atau minum atau habit buruk kita, itu yang merusak kita punya imun menjadi lemah. Nah, dengan lemahnya itu, otomatis kita jadi keserang sama namanya COVID. Nah, kok Pak Wiran enggak? Ya karena saya ikutin prosedur sistem habit yang baik, saya makan multivitamin yang baik, saya juga makan suplemen yang benar, saya juga ibaratnya ada rutin olahraga dan lain-lainnya. Itu yang membuat kita punya imun standar dan bagus, kita nggak keserang. Nah, habis ini session, kan kita ini hari ada 2 session. Jadi session pertamanya adalah bagaimana kita analisa sehari-hari makan yang habit yang buruk. At the same time saya perkenalkan makan sayur apa, makanan apa yang akan baikin kita punya imun sistem, meningkatkan imun sistem kita. Kalau kita makannya tepat, sayurnya tepat, buahnya tepat, otomatis kita sendiri juga nggak usah takut lah. Yang namanya orang bilang bisa keserang macam-macam penyakit atau imun kita rendah, dan nggak usah mahal-mahal beli obat, dan nggak usah mahal-mahal ke rumah sakit, otomatis sehat sendiri. Pengalaman saya berapa minggu terakhir ini, saya ketemu orang, saya jumpa orang, malah saya udah nggak pakai masker sendiri loh. Saya setiap hari saya cek COVID testnya saya. Sesana saya dapatnya negatif terus. Kok bisa? Ya karena saya jaga kita punya imunnya itu dengan cara makan yang benar, kesehatan yang benar. Oke? Yuk kita mulai sekarang ya. Kebiasaan buruk yang paling orang setiap hari melanggar. Yaitu apa? Tidur. Tidur itu penting banget. Kenapa? Seringkali kita berasa nggak? Kalau kita kurang tidur berapa hari, otomatis kita keserang batuk, pilek, flu. Itu berarti imun kita rendah. Karena kita tidak bisa mengontrol tidur kita yang namanya sweet spot, yaitu 7-9 jam rutin setiap hari. Seringkali kalau orang waktu tidur, ngaco, ibaratnya gini, saya sampai lembur nih, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, besok harinya saya cukupin 10 jam tidur atau 12 jam overin. Itu juga nggak baik. Itu malah merusak kita punya liver, kita punya ginjal. Kebanyakan tidur, kompensasinya dari kekurangan itu merusak. Kok bisa? Ya gitulah. Kalau umpama kita udah 2 hari nggak tidur malam, nah besok harinya 2 hari kita tidur siang, tidurin, kompensasi, balas dendam lah ibaratnya. Itu bukan berarti baik, itu merusak. Yang bagus adalah kita harus rutin jam 10 tidur, jam 6 pagi bangun ibaratnya. Harus melewati yang namanya jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3, 4. Yaitu apa? Dari jam 11 sampai jam 4 pagi, kita punya sistem, kalau kita sudah tidur nyenyak pada jam 11 malam itu imun sistem kita atau di otak kita mengeluarkan namanya detoxification hormone. Hormon itu akan detox dari kepala, muka, badan, paru-paru, lambung, ucus, sampai kita punya lever-lever apa segala di detox. Makanya sampai terakhir pada jam 4, dari jam 11 sampai jam 4 dia detox pelan-pelan dari atas ke bawah. Pada jam 4, jam 5 pagi biasanya kita kebelet kencing. Itu salah satu hasil dari hormon kita, detox hormon kita, racun-racunnya sudah di detox, dibuang nanti di kencingnya kita. Nah, kok begitu ya? Itu berdasarkan dari analisa dan dari research. Yaitu karena kita punya hormon otomatis detox setiap malam, makanya tidur itu sangat-sangat penting banget. Nggak ada negosiasi dah. Kalau orang mau tidur malam, tidur pagi, itu resikonya dia akan kena penyakit. Imunnya akan turun. Nah makanya ini hari yang bagus gimana? Jam 10 udah tidur, jam 11 udah tidur nyenyak, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, udah itu dia udah kerja tuh di badan kita. Mau jam 4 pagi, sesudah jam 4 kita bangun tidur, kencing, aktivitas yang baru jam 5, jam 6 udah nggak masalah.
Jadi bangun pagi lebih bagus daripada tidur malam. Makanya ini hari, ayo kita robah gaya tidur kita. Kalau enggak, kalau kita tidak constant stabil tidur, yang keserang pertama adalah leher dan flu. Batuk atau flu, itu udah pasti. Oke, satu. Kedua, nah, saya bilang fungsi kekebalan itu akan menurun karena mengurangi sitokin, pelindung kesehatan. Sitokin itu sangat-sangat peranan penting banget di tubuh badan kita. Nah ini hari kita makan vitamin C lah, makan apa. Intinya itu menaikin sitokinnya kita. Ya. Kedua, apa yang paling penting? Gula. Loh, kok makan gula bisa ini? Karena prinsipnya kalau kita kebanyakan makan gula, gula itu memblokir vitamin C untuk masuk ke darah kita. Kalau di darah kita nggak ada vitamin C, itu gula itu yang ngeblok, itu darah kita berarti kalah, imunnya nggak kuat. Vitamin C itu nama imun di darah kita. Nah, gula itu ngeblok vitamin C untuk masuk. Nah, gulanya gula apa dong, Pak? Gula dari segi soda, permen, coklat, atau sebelumnya yang kue-kue. Nah, itu yang manis-manis. Semua itu namanya gula pasir lah kalau kita bilang. Kalau gula madu boleh nggak? Boleh. Gula madu nggak ada masalah. Madu karena dia punya conversion index itu bagus. Nah, terus dari gulanya sendiri, dengan perkembangan gula ini, kita nggak boleh makan terlalu banyak gula, nggak boleh makan yang namanya soda. Terus gimana kalau saya perlu makan minum manis-manis, Pak? Gampang. Manis-manis banyak ibaratnya di buah-buah. Seperti apel, jeruk, mangga, semangka. Itu mereka ada kombinasi manis dan asam. Jadi ada vitamin C-nya yang bisa bagusin naikin imun kita. Gulanya itu pun gula dari buah, tidak merusak badan kita. Gula dari buah itu conversion rate-nya, kalau kita bilang GI, glycemic index-nya, enggak separah seperti gula pasir. Kalau gula pasir kita makan, 80% jadi gula darah. Kalau gula dari buah-buah itu kita makan buahnya dan makan gulanya, itu kita punya glycemic index-nya, perubahan masuk ke gula darahnya kita, itu cuma hanya less than 30. Berarti kalau kita makan buahnya dari buah, itu sedikit sekali untuk bisa jadi gula darah. Makanya lebih dianjurkan makan gula buah atau gula madu, itu glycemic index-nya di bawah 30, standarnya adalah 50. Nah, kalau kita udah ngerti, kita mendingan makan buah lebih banyak daripada makan snack atau soda-soda atau gula-gula manis, gula pasir. Ya, alkohol. Loh, kok alkohol? Kata orang baik, Pak, minum red wine untuk alkohol. Benar. Kalau alkohol, kalau kita bilang whisky, XO, brandy, atau konyak, itu yang alkohol levelnya di atas 30-40% sampai 50%, itu akan membunuh kita punya imun selnya. Membunuh, merusak kita punya imun sel yang semestinya sel sehat kita. Nah, kalau sekarang, kalau saya sukanya minum wine gimana, Pak? Katanya bagus buat jantung. Benar. Kalau wine buat jantung bagus, karena wine punya alkohol cuma 12%, paling maksimum, mana sometimes kadarnya cuma 9%, red wine, white wine juga persentasenya kecil banget, malah itu karena ada wine-nya yang sudah difermentasi, itu menjadi kebaikan buat badan kita, buat jantung kita. Dia akan menurunkan LDL kolesterol kita. Jadi kolesterol yang tinggi, yang jeleknya kita akan diturunkan dengan minum anggur atau fermentasi anggur putih atau anggur merah. Paling baik anggur merah karena dia tinggi, dia punya antioksidannya. Nah, seringkali kita lupa itu. Nah, kita minum, wah brandy bagus, gini bagus. Yes, kalau kita lagi muncul-muncul keracunan, boleh makan brandy, brown wine yang alkoholnya tinggi. But lebih baik jangan minum alkohol, minum aja obat kalau kita lagi sakit perut. Nah, kalau untuk mempertahankan kesehatan, ya minum aja red wine ini 1 gelas sampai 2 gelas maksimum sehari
untuk memaintain kita punya kesehatan dan jantung sehat dengan menurunkan kita punya LDL kolesterol jahat itu dengan pakai anggur yang sudah difermentasi. Jadi red wine, jangan yang lain-lain, ya. Kita udah tahu rokok akan menjadi kanker. Tahu nggak Anda? Dalam rokok yang kita isep itu ada 250 zat yang jahat untuk badan kita. Beracun itu semuanya. Jadi kita semestinya kalau ngerokok itu bukan nikmat, ngeracunin diri. Kita lihat zatnya apa aja. Ada zat amonianya, ada arsenik, ada nikotin, ada toluene. Itu semua zat-zat yang merusak sel tubuh kita. Nah, itu sel tubuh kita menjadi tidak ada antibodinya, makanya orang yang ngerokok biasa umurnya pendek. Maaf ya, saya bilang begini, bukannya anti rokok, memang karena kita punya badan, kesatu kita akan ditekan, di paru-paru kita akan gosong atau item-itemnya banyak. Kedua, rokoknya itu racun-racunnya akan merusak sel-sel yang di dalam yang kecil-kecil kita itu, dan akhirnya kita juga umurnya nggak akan panjang. Ngapain kita ngisep rokok demi nikmat sementara buat ngeracunin badan kita. Ya, rokok, kopi. Loh, kok kopi bisa menurunkan imun bukannya tambah semangat Pak kita? Benar. Kalau kita minum 1 hari 2 gelas kopi sampai 3 gelas kopi maksimum itu baik buat badan kita. Cuman kalau kita minum lebih, kenapa kopi bisa jelek? Kafeinnya itu kalau kelebihan dikonsumsi itu bisa bikin hormon kita stres. Hormon kita stres, bikin kita apa? Menjadi apa ya? Kalau stres tuh susah tidur, nggak bisa tidur, alert terus, ini terus. Akhirnya kita nggak bisa konsentrasi hidup. Balik-balik lagi mengganggu ketidurannya kita. Berarti jam 11 sampai jam 4 paginya itu hormon detoxification-nya itu nggak jalan. Nggak jalan, akhirnya makanya kita kalau kebanyakan minum kopi nggak bisa tidur atau kurang tidur, apa yang terjadi? Paling gampang lihat simbol orang. Muka orang, kalau mukanya tebel, maksudnya kulitnya tebel, banyak ininya garis-garisnya, kelihatan tebel dan kusem. Itu orang biasanya kalau malam hari dia kurang di detox kulit mukanya. Kalau mukanya tipis-tipis, halus gitu ya, kenceng, nah itu biasanya dia tidurnya bagus. Karena di dalam badan kita pada tidur pada waktu jam 11 itu, yang pertama itu dari otak, kepala, ke muka yang di detoxnya itu. Nah detox itu jadi muka kita tipis. Bukan muka tipis yang malu-maluin ya. Muka yang jadi kulitnya tipis. Ya itu salah satu kalau kita lihat orang kelihatan tuh. Wah ini orang susah tidur. Ini orang gampang tidur. Kelihatan dari mukanya punya kulit. Oke? Junk food. Loh, junk food. Kita udah tahu itu junk food. Gimana junk food next-nya kalau kita untuk ininya? Junk food itu memicu terjadi inflamasi tubuh. Di dalam junk food itu ada apa? Prinsipnya di junk food itu adalah ada gula palsu, ada kimia-kimia jahat, ada perasa, pewarna, pewangi. Nah, semua data-data itu yang di dalam junk food kan kita sering makan umpamanya potato chip, ada garamnya tinggi. Ada garamnya tinggi. Nah, garam tinggi itu merusak kita punya sistem kita. Karena garam itu artificial garam. Nah, terus ada sweetnya. Kalau kita makan junk food, sweetnya tinggi. Sweetnya merusak imun sistem kita. Jadi semua yang di dalam junk food itu prinsipnya adalah kimia. 90% is chemical. Nggak ada yang namanya natural. Walaupun di sana tulis natural ini. Menurut saya, kalau kita lihat, semestinya juga nggak baik. Salah satu yang kita nggak kepikir. Seringkali kalau kita minum kayak kopi sase. Coba kita lihat. Di sase itu adalah saya anggap itu kayak junk food. Kalau kita bilang cream mix coffee, umpamanya. Kalau kita lihat detailnya di sase itu hanya 4% real coffee. 96% punya komponen di dalam sase itu adalah semua kimia. Gula palsu, creamer palsu, apa yang mengakibatkan kita menjadi kanker dan merusak autoimun kita. Ya, air. Kok air, Pak? Ya kita tahu 70% badan kita terbuat dari air. Air sangat peranan penting banget. Nah,
hidrasi tubuh kita itu penting untuk menghidupkan imunitasnya kita. Kalau kita kekurangan air, kita udah loyo, udah lesu, udah nggak kuat. Bagaimana kita mau lawan virus kalau nggak ada airnya? Nah, itu virus juga terbuat dari komponennya selain darahnya sendiri juga ada airnya kan. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau meningkatkan imun, harus minum air yang tepat. Bagaimana cara minum airnya? Kita lihat di sini dari risetnya. Balik. Nah ini, di tahun 2013 ada research animal studies dari Frontiers in Zoology, yaitu majalah Frontiers. Dia hasil risetnya itu, dia bilang gini, depending on the life history of an organism, osmotic state may have a greater influence on immune function than energy availability. Maksudnya singkat katanya kalau bahasa kerennya itu, bahasa simpelnya itu, air lebih penting untuk fungsi imun daripada makanan. Bener kan? Kalau kita lihat, orang lagi musibah, umpamanya earthquake, dia terpurung di dalam batu-batu selama 3 hari. Selama dia masih minumnya bagus, airnya tubuhnya bagus, dia nggak mati. Walaupun nggak makan 3 hari. Itu konsepnya adalah bagaimana pentingnya air di tubuh kita itu untuk bisa pertahankan hidup kita dan kesehatan kita, termasuk meningkatkan imun sistem kita yang selama ini kita nggak sadar. Seringkali saya malas kencingnya kan. Nah, kencing itu padahal bagus. Makin kita minum air banyak, makin kencing banyak. Kencing itu adalah detox. Kita punya racun dari badan kita, termasuk minyak-minyak yang di dalam badan kita pun itu didetok melalui kencing, keringat. Ya, itu penting banget, makanya air tidak ada negosiasi. But seringkali orang salah kaprah. Minum air yang ada racunnya. Air apa? Nah, air yang seperti kita tahu, air botolan umpamanya, kayak begini, air botol. Air botol dijemur dulu, bukan dimasukin di kulkas, dijemur di mobil, habis itu diminum. Ya ini airnya udah air racun sendiri, malah kita minum bukan baik, malah jadi nggak benar. Jadi air pun kita harus ngerti, cari air yang murni, cari air yang bersih, bukan asal minum air. Walaupun air kelihatannya di botol seharusnya bagus, but kalau treatmentnya, cara minumnya nggak benar, dijemur dulu, dipanasin. Air yang kita minum plastiknya. Plastiknya itu mengandung karsinogen. Karsinogen itu membuat badan kita jadi racun, jadi kanker. Nah itu juga salah. Makanya habit-habit kita hidup harus kita bisa cara tepat menghidupkan diri kita, merawat badan kita sendiri. Nah yang bagus, kita belajarin nih ya, ini dari riset loh. Kalau kita setiap bangun tidur pagi, harus minum 2 gelas air. Rata-rata kalau bagusnya 2 gelas. But kalau 1 pun oke. Kenapa? Karena malam kan tadi saya bilang, kalau jam 4 pagi kita kebelet kencing. Habis kita kencing itu, kita minum lagi, itu menguraskan sisa-sisa ditoknya kita untuk kita buang lagi kedua kali. Jadi air bangun tidur harus minum 1 gelas sampai 2 gelas. Ingat, nggak boleh air dingin, harus air yang suhu udara normal. Ya. Kedua, kita harus minum 8 sampai 10 gelas air. Cara minumnya pagi 1 gelas, sebelum makan minum air 1 gelas. Sama sebelum tidur, minum air 1 gelas. Loh, kok begitu Pak? Sebelum makan, kenapa mesti minum? Udah kenyang dong. Yes, dengan kita udah minum air, supaya nanti di dalam mah itu, kunyahnya lebih gampang, lebih singkat. Dan kurasin kita punya kunyahan itu supaya cepat masuk ke dalam ucus-ucus kita. Itu salah satu. Jadi sebelum makan, selain kenyangin, kita makannya nanti jadi berkurang. Dengan minum air 1 gelas, itu membantu memperlancarkan digestif atau pencernaan di mahnya kita. Nah, setiap hari, kita kan makan 3 kali. Makan 3 kali, yaitu breakfast, lunch, dinner. Ya berarti 3 gelas dulu tuh kita udah minum. At the same time, next, after kita habis makan, kita sebelum tidur, harus minum lagi 1 gelas. Waduh, nanti kencing dong Pak. Yes, bagus. Mendingan kita sering kencing daripada kita sakit.
Nah, dengan ada kalau kita udah minum sebelum tidur kita minum 1 gelas, semestinya makanan kita yang kita makan malam itu dikuras secepat-cepat diturunin menjadi ke ucus supaya dia bisa digestnya bagus, supaya pagi-pagi itu bisa dibuang. Intinya begitu, Pak. Nah, kedua, waktu kita lagi tidur, kan kencing toh. Ya, kencing sekali, kencing 2 kali tergantung kebiasaan kita. Biasanya kalau setiap kali kita habis kencing, kita harus minum setengah gelas atau 2 glek 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 atau 3 glek 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 maksimum air hangat. Kenapa? Itu penting. Seringkali kita dengar ya, orang malam hari bangun tidur pipis, habis itu jatuh, pingsan, stroke. Kok begitu? Ini masalahnya. Setiap kalau kita lagi tidur, kita nggak sadar badan kita itu dehidrasi. Keluar keringat lah, pakai selimut lah, walaupun ada AC, badan kita keluar airnya. Jadi kering, seringkali tenggorokan kita kering, badan kita dengan dehidrasi, kita punya high blood pressure naik. Atau kita punya blood pressure naik. Pas kita mendadak bangun mau kencing, nah kita nggak sadar itu naiknya das dia pecah. Karena di dalam badan high pressure tinggi, kekurangan air untuk tekan itu pressure-nya jadi rendah. Nah, seringkali makanya terjadi stroke di pagi hari. Kalau dia habis malam kencing, nggak isiin air lagi, di badan kekurangan air, at the same time bangun pagi mendadak, langsung mau jalan, darah tingginya, dia punya saluran darah itu pecah. Pecah, mau nggak mau pingsan, kena stroke. Nah, inilah kuncinya. Kalau kita bisa menghabitkan kita sendiri, membiasakan kita, setiap habis kencing malam, minum setengah gelas air hangat atau air suhu ruangan, minum itu untuk mempertekankan, memperlancarkan saluran darah kita, badan kita supaya tidak dehidrasi. Supaya tekanan darah kita tidak tinggi, kita tidak pecah saluran darah pada pagi-pagi hari kita bangun tidur. Ini wanti-wanti banget. Terakhir di grupnya kita, di grup 5, ada Pak almarhum Amir Mohan, baru umur juga 60. Mendadak 60 nih, sama saya nih. Mendadak katanya udah sehat-sehat, selama ini makan sehat, ini sehat semuanya. Mendadak katanya bangun tidur jam 4 pagi, mau kencing, pingsan. Pingsan, katanya kena stroke. 3 hari kemudian, bye-bye. Sedih banget. Saya kasih tahu, Pak Amir punya istri. Kok ini enggak Pak Amir enggak ada kebiasaan minum air putih ya? Enggak. Ya kalau kencing ya kencing aja, habis itu tidur lagi. Nah ini salah satu penting banget untuk kita kalau yang udah berumur harus jaga diri minum di malam hari. Ya, seringkali kita juga kekurangan olahraga. Loh, kok kekurangan olahraga bisa rubah imun sistem bukannya lebih baik? Karena ingat loh, di dalam badan kita tuh ada antibodi yang jadi kalau kita olahraga kurang, itu menurunkan kita punya antibodi atau kita bilang T cell, sel T. Itu yang biasanya berfungsi menyaring darah, mencari sel-sel asing atau musuh dia makanin yang jahat-jahat punya sel, melawan infeksi. Nah itu penting banget kalau umpamanya kita kurang aktivitas, satu badan semuanya juga akan jantung ininya lemah, kita juga badan lemes selalu, nggak pernah bergairah, nggak ada adrenalin dan lain-lainnya. Akhirnya otomatis imun sistem kita juga ikut loyo, ikut tidur. Makanya kalau kita nggak gerak badan, itu juga nggak baik. Gerak badan apa yang bagus? Apakah main tenis, apa gini? Tergantung umur lah. Kalau kita kayak umur-umur udah ada 50 ke atas, udah 60, jalan kaki aja deh yang murah, nggak usah mahal-mahal. Kalau punya kesayangan anjingnya, ajak anjingnya jalan. Anjingnya sehat, kitanya pun sehat ibaratnya. Jadi jalan kaki itu yang paling bagus. Berapa banyak Pak? Kalau bisa jalan 10.000 kaki. Tak, 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 tak. Satu hari 10.000. Kalau nggak bisa, 5.000 juga oke. 2.000 step juga oke. Prinsipnya pokoknya gerak. Kalau bisa seminggu 3 kali gerak, paling sempurna. Senin, Rebo, Kamis, atau Senin, Rebo, Jumat. Jalan aja 1 hari 1 kilo, 1,5 kilo. But ingat, sebelum kita jalan kaki,
harus minum dulu. Harus minum air 1 gelas sampai 2 gelas. Supaya jangan kita keburu waktu jalan udah keluar keringat banyak, di badan ke dehidrasi lagi. Jadi sebelum jalan, minum dulu. Waktu jalan keluar keringat, jadi aman. Nggak kena stroke. Itu intinya. Ya, kurasa selain kita olahraga mengurangi stres, kita juga meningkatkan produksi daya tahan tubuh, mengurangi pertumbuhan bakteri-bakteri yang di sel, yang di badan kita pun juga akan itu sel melawan bakteri-bakteri itu. Bagus dengan ada olahraga. Kalau nggak mau jalan kaki bisa senam, senam atau senam yoga atau apa. Pokoknya anything yang tidak terlalu action type-nya lah kalau udah berumur. Kalau masih muda, silakan mau apa aja juga boleh. Seringkali ibu-ibu kan, aduh Pak saya lupa olahraga Pak, aduh saya nggak sempat olahraga. Salah, harus dibuangkan waktu. Bangun pagian dikit, jam 5 pagi kayak bangun, jalan setengah jam. Hanya butuh setengah jam sehari. Cukup 20 menit sebenarnya. Asal kita gerak badan, waktu jalan tuh semuanya diinikan. Yang paling penting waktu jalan harus tangannya naik ke atas. Kenapa? Karena kita setiap hari ini leher nih akan kenceng karena selalu mengganjilkan kita punya 2 tangan ini yang di bawah. Capek. Kalau kita bisa reverse, ini darahnya di area atas turunin ke sini, ini pun jadi rileks, kita jadi nggak ada pusing-pusing, sakit leher, tegang-tegang ini jadi hilang. Makanya ini hari tolong Bu Ibu kalau memang kemungkinan you udah mulai sakit leher, nggak enak, geraklah badan, jalan kaki, minum sebelumnya, at the same time gerak badannya, atasnya porsi atas kita gerak, dan diusahakan tangan selalu di atas. Tangan di atas gimana? Kayak begini nih. Ini penting banget. Ini rengga-rengga ini supaya kita jangan ada asam uratnya. Diginikan, digoyangkan. Selama 5 menit sambil jalan, sambil begini, nggak apa-apa. Ini supaya darah kita turun kembali, at the same time di sini dilancarkan yang kencang jadi kendor. Kendor, leher kita kendor, kita punya asam urat juga berkurang, kita punya darah yang masuk ke otak juga lebih banyak, kita jadi lebih sehat. Ya, saya selalu olahraga, malah 1 hari 1 minggu bisa 20 kali, 15 kali, atau 2 kali sehari. Nah, over olahraga itu malah bahaya. Sering nggak kita dengar? Orang main tenis, katanya udah umur 60, main tenis seru-seru, totalnya bak, mati di lapangan. Nah, itu kecapean. Kecapean juga malah jelek, imun sistem kita malah turun. Ingat loh, waktu umpamanya waktu kita olahraga semestinya kan menaikkan imun. But kalau kecapean, kebanyakan, over, malah menurunkan imun. Kenapa? Karena kita punya adrenalin naik, kita punya kolesterol pun naik waktu kita lagi seru-serunya. Cuman kalau udah kecapean, dia akan turun, nggak kuat. Karena kita udah capek, gimana kita mau untuk lawan yang lain-lain, imunnya kita akan turun terus. Jadi akhirnya apa? Kita malah jadi gampang keserang penyakit. Makanya seringkali kalau olahraga boleh, tapi jangan over. Over itu kalau kita lihat nih. Nah, maksimum kita kalau intensif olahraga, 90 menit aja sehari udah cukup. Kalau terlalu lebih, kita akan bisa keserang jantung. Mengurangi daya tahan tubuh. Nah ini orang pada cuma jalan, mungkin wah saya paksain jalan, 1 hari mesti 10 kilometer. Buat apa? Nggak akan lebih manfaat kok. 90 menit cukup. Treadmill pun juga yang lari-lari. Kontrol, jangan terlalu lama, lebih dari 20 menit. Nah, speednya juga jangan terlalu tinggi. Nah, itu semua kita harus jaga diri supaya kita bisa sistem kita jadi bagus, ya. Reasonnya yaitu kita ada cortical adrenaline, itu adalah yang menaikkan darah tinggi dan kolesterol. Jadi waktu kita lagi ini kan jantung kita detiknya naik, darah tinggi kita juga naik, kolesterol kita juga naik supaya pembakarannya bisa lebih banyak. Nah, itu dengan ininya naik otomatis mengurangi dan menekan daya tahan tubuh. Makanya seringkali aduh udah kecapean, udah lemes. Nah itulah timingnya diserang sama penyakit atau virus-virus yang kita nggak bisa lihat. Ya. Nah yang ke-10. Hubungan sosial yang buruk bisa merusak. Saya kasih sampel. Kalau orang selalu kutukan diri terus, diem terus, nggak banyak gaul, di rumah bego-bego sendiri, atau nggak banyak temen, nggak banyak ketawa, nggak pikirannya ceria, pikirannya stres terus.
ini juga tubuh kita juga ikut stres, ikut loyo, ikut lesu, otomatis daya tahan tubuh kita juga ikut turun. Nah, yang paling bagus apa? Kita harus bergaul, ngomong kiri kanan kayak Pak Rani Rengka ada tuh, saya suka banget tuh. Kemana-mana ngobrol, iya ke sini teman banyak, ini banyak. Oke, kita hihihi ketawa. Ini yang menaikkan kita punya daya imun sistem. Kalau kita frustrasi terus, di rumah terus, sendirian, bego-bego sendiri, atau baca buku sendiri, nggak banyak aktivitas, itu nggak baik loh. Karena kita kurang bergaul, otak juga nggak jalan, imun sistem kita juga ikut tidur. Nah, itu yang tidak baik. Makanya sosialisasi itu penting banget. Ya, cuman bukan sosialisasi ngobrol sama teman sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, itu juga nggak boleh. Jadi intinya ke situ. Sekarang kita lihat frame-nya. Dengan itu akan banyak stres, menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan demensia. Lebih cepat tua. Ya kan Pak Wir bisa, kalau demensia kan makan aja VCO supaya bagus. Iya, cuman kalau memang hatinya udah buruk, udah frustrasi terus, udah nggak happy, ya memang cepet demensia, udah cepet pikun, udah pasti jadi sekarang nggak bener lah, cepet tua lah prinsipnya. Jadi janganlah begitu ya. Bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita? Makan apa Pak yang cocok? Kemarin-kemarin saya bicarakan banyak makan suplemen untuk membantu. Kalau ini hari kita makan natural. Yang paling gampang kalau untuk kuatkan kita punya imun sistem itu vitamin C. Orang udah tahu lah vitamin C. Vitamin C dari mana? Apakah yang proses vitamin C yang pills atau vitamin C yang kita bilang natural? Kalau saya nggak suka makan pills, karena pills itu kita makan masuk ke badan kita cuman paling 30-40%, maksimum 50%-nya. But kalau kita makan yang natural, ibaratnya citrus. Citrus itu lemon, grape, sama jeruk. Lemon, grape, jeruk. Ini lemon yang asam-asam ini walaupun jeruknya manis itu namanya citrus. Nah itu dia akan menghasilkan vitamin C yang tinggi dan bisa diabsorb di badan kita secara organik. Itu bisa hampir 93-95%. Nah itu meningkatkan kita punya produksi darah putih, sel darah putih, white blood cell. Dengan itu dia naik sel darah putihnya kita. Nah, darah putih fungsinya apa? Melawan bakteri, melawan virus. Itu salah satu cara natural. Kita dengan banyak minum jus atau minum lemon, minum grapefruit, minum kita punya jeruk jus atau makan jeruk, itu juga bagus. Makanya saya anjurkan waktu di saya seluruh biasa seminar yang biasa, saya selalu bilang, kalau bisa minum lemon. Karena lemon yang lebih bermanfaatnya itu selain lemon juice-nya sendiri, kulitnya lemon itu sangat powerful banget. Itu selain vitamin C-nya tinggi, dia juga mengandung tinggi antioksidan. Antioksidan anti kanker, anti macam-macam. Salah satu yang meningkatkan imunnya kita jadi super strong, super power. Pepaya. Nah, ada pepaya bisa menaikkan imun. Bukan nanti saya makan pepaya banyak bisa kencing manis. No, salah. Pepaya itu tidak akan menaikkan kencing manis. Karena di dalam pepaya kita lihat, itu ada banyak sekali vitamin C, vitamin B, pepain, folate, potasium. Itu yang akan menurunkan kita punya pankreas, punya penyakit-penyakit. Salah satu, pankreas kita nggak bisa produksi insulin banyak. Inilah vitamin-vitamin yang meningkatkan insulin. Murah, enak, dan ekonomis. Dan vitaminnya bagus banget. Pepaya itu ada anti-inflammatory. Untuk anti seperti fungsinya kayak jahe. Dan itu menekankan kita punya bengkak, infeksi, dan lain-lainnya. Satu lagi, kalau memang masih bisa makan. Pepaya punya biji, kalau kita jus, dengan jus yang lain, bijinya 1 sendok aja dicampurin. Itu menjadi jus yang kita, itu apa tahu nggak? Itu obat anti kencing manis. Obat diabetes yang bagus sekali. Cuman memang nggak enak diminumnya. Cuman kalau orang bisa minum 1 sendok biji pepaya setiap hari, saya yakin diabetesnya dalam 30 hari hilang, turun. Bukan hilang lah, turun, garanti. Itu kasusnya saya. Cuman waktu kita minum, aduh terus terang, pedas, bau, nggak terlalu enak.
But ini obat yang paling mujarab, orang belum ketahuan. Banyak orang belum sadar. Minum biji pepaya menurunkan diabetes yang paling ampuh. Nah, sadar ya, pepaya so powerful. Makanya pepaya, karena selama ini pepaya tawar, nggak enak. Padahal kalau kita bisa makan pepaya yang bagus, yang enak, aduh, sehat buat badan kita. Murah lagi. Gampang tanamnya. Indonesia negara tanaman pepaya dan pisang. Pepaya itu sangat baik buat badan kita. Oke? Kiwi, yes, ini fruit dari New Zealand yang mahal-mahal. Memang kiwi bagus banget, dari orang luar negeri selalu rekomen kalau makan salad. Kiwi itu sama fungsinya sama pepaya, ada folate, ada potasium, ada vitamin C, ada juga ibaratnya pepaya vitamin-vitamin yang bagus untuk meningkatkan imun. Salah satu vitamin K yang nggak ada di tempat lain. Jadi orang bilang makan kiwi bagus nggak? Bagus, cuman mahal. Cuman ya nggak apa-apa kalau kita mampu bayar, makan aja kiwi dicampur sama pepaya, dicampur sama citrus. Itu akan wow. Setiap hari kita punya imun akan bagus banget, akan kuat banget. Nah, cuman ya memang kuat-kuatin aja deh kalau kiwi itu masih import gitu. Saya rekomen pepaya bagus, lemon bagus, jeruk nipis bagus, jeruk yang kupas, jeruk Malang, lokal fruit aja juga bagus. Itu juga cukup sehat kok, nggak mahal. Kita malah sehatkan diri. Avocado, hah? Apokat bisa bagus? Bukannya minyak, Pak? Itu namanya minyak makan minyak. Di dalam apokat itu penuh dengan minyak. At the same time penuh dengan vitamin. Vitaminnya itu ada vitamin A, ada bisa antioksidan tinggi, ada bisa turunin kolesterol karena dia makan minyak. Jadi dia akan makan sedotin minyak-minyak LDL yang kolesterol jahat itu akan disedotin sama dia karena dia fungsinya minyaknya di dalam avocado yang mentah itu atau yang di jus itu minyaknya seperti kayak HDL. Ngisepin yang jahatnya itu untuk bisa nempel ke dalam minyaknya dia, nanti dibuang. Jadi avocado itu sangat-sangat powerful banget. Cuman memang mahal, cuman memang jarang orang tanam avocado. Nanti kita lihat nih yang akan datang 1-2 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan, mulai banyak orang mulai tanam avocado karena orang mulai mengerti fungsinya avocado itu. Selain dia bisa tekankan kita punya high blood pressure, tekanan tingginya kita bisa turun, kita juga turunkan kita punya kolesterol, at the same time anti kanker. Jadi memang avocado kalau untuk makan salad, selalu kalau orang bule pasti kasih tambahan avocado. Nah itu fungsinya avocado bagus banget. Kita mesti mulai belajar suka makan avocado. Ya, biji bunga matahari. Ini kita lihat kelebihannya. Bunga matahari itu penuh dengan vitamin E, penuh dengan fosforus, magnesium, vitamin B6. Apa sih magnesium fungsinya? Magnesium itu jarang banget dapat di makanan kita. Sama vitamin B6 juga jarang banget kita bisa dapat. Nah, sunflower seed itu atau biji bunga sunflower itu bagus banget untuk kita bisa makan. Especially kalau saya setiap pagi cara makannya, saya sunflower saya kupasin, saya campurin di saya punya breakfast, yaitu susu, saya campurin umpamanya namanya sereal, saya tambahin sunflower atau di dalam salad saya tambahin sunflower oil. Sunflower oil sama chia seed itu juga bagus-bagus untuk turunin saya punya kolesterol, at the same time naikkan imun sistem kita. Nah, ada magnesiumnya. Magnesium itu adalah yang untuk kita seringkali susah dapat di makanan, seringkali kita kalau malam hari itu sering kram-kram tidur, kita perlu makan magnesium. Nah, magnesium itu merilekskan kita punya badan supaya kita bisa nggak kram lagi. Karena udah tua kan kurang makan magnesium sama kalsiumnya berkurang, jadi malah badan kita bisa osteoporosis, at the same time magnesiumnya kurang, kita sering kram-kram, sering gampang keseleo atau nggak sehat lah kita punya saluran darah apa segala. Itu magnesium satu fungsinya penting banget. Makanya saya anjurkan kalau bisa makan sunflower seed itu salah satu yang berfungsi banget. Ya, almond. Kacang-kacang itu banyak minyak yang bagus. Ya, salah satu almond. Almond di dalamnya isinya apa aja? Coba kita lihat nih. Ada almond, ada vitamin E, ada juga
Kalau kita hanya bisa makan 46 biji almond setiap hari, itu kita akan mendapatkan 100% vitamin E yang kulit kita, badan kita butuhkan. Hanya 46 biji vitamin almond seed itu di dalamnya vitamin E kebutuhan badan kita sudah dipenuhin dengan almond. Nah, almond juga mengandung minyak. Minyaknya itu bagus banget buat anti kanker, buat turunin kolesterol. Itu saya sangat rekomen makan almond. Cuman Indonesia kan nggak bisa tanam almond, masih mahal. Ya cuman mau nggak mau kalau mau sehat, ya harus kombinasiin di dalam makanan kita, bagaimana ada almondnya sedikit. Ya, oke. Teh hijau, green tea. Banyak sekali green tea. Itu banyak vitaminnya juga. Ada flavonoid untuk antioksidan, ada epigallacetisin galet untuk anti kanker, ada juga L-theanine untuk meningkatkan kita punya T-cell. Selnya untuk anti imun kita supaya meningkat, itu di dalam green tea ada. Makanya orang Jepang suka minum green tea, itu makanya mereka juga jarang penyakit kanker, umurnya panjang di tempat kita. Umurnya panjang itulah yang membuat green tea menjadi minuman yang sehat kita bilang. Nah cuman kalau di Indonesia green tea itu nggak usah mesti benar-benar green tea. Tea pucuk juga boleh. Nah pokoknya yang fresh, yang ambil dari daun-daun tea-nya. Nah prinsipnya di dalam tea selalu mengandung yang tadi semuanya. Cuman seringkali orang maunya green tea lebih bagus. Yes, lebih bagus. Black tea juga sama. Cuman bedanya rasanya nggak selalu seenak seperti green tea. Nah seringkali anak-anak muda, Om, saya udah makan juga Om, setiap hari saya minum yang botolan tuh beli di supermarket, botolan green tea Om. Boleh nggak itu? Itu palsu. Itu bukan green tea yang benar, dari leaf yang benar. Kalau kita lihat, pelajarin dia punya spek detailnya, itu hanya nggak lebih dari 4% yang beneran green tea-nya. Sisanya chemical. Mana ada teh yang kita bisa bilang, kalau teh yang fresh, kita biasa seduh dengan air, dari leaf, bisa nggak kita lewatin 1 malam atau 2 malam? 1 malam kemudian juga udah busuk, udah jelek lah itu tehnya. Udah busuk, nggak bisa makan lah. Nah kalau kita bilang yang di kalengan atau di botolan, itu green tea bisa berbulan-bulan ditaruh di situ, kok nggak rusak? Ya karena prinsipnya di dalam itu nggak sehat punya tea. Maaf, saya bukan jelekin. Karena 90% itu isinya adalah kimia. Manisnya kimia, rasanya kimia, warnanya kimia, semua kimia. Yang benar-benar 4% cuma beneran di dalam 1 botol itu. Jadi yang kita minum malah jadi penyakit, bukan jadi sehat. Bukan nambahin imun sistem, malah melemahkan. Karena itu mengandung manis yang jahat. Nggak bisa masuk vitamin C. Jadi itu harus kita jaga, anak-anak sekaligus juga. Harus dikasih pengertian, supaya jangan, udah bayar mahal-mahal, minum green tea enaknya aja, padahal merusak. Ya, yogurt. Yogurt juga ada macam-macam loh. Kalau yogurt, kita minta yang plain yogurt. Coba kasih lihat gambarnya, next. Nah, di yogurt, plain yogurt yang nggak ada rasa buah, nggak ada rasa manis, pokoknya rasanya nggak enak punya yogurt lah. Cuman yogurt itu karena banyak aktif punya cultures, yaitu bakteri-bakteri yang bagus, akan stimulasi imun sistem kita, dan yogurt itu banyak banget vitamin D. Nah, kita di badan perlu vitamin D sama kalsium sama magnesium. Vitamin D itu adalah bisa absorb yang kita punya makanan, bisa dikunyah menjadi vitamin buat tubuh kita. Nah, itu juga meningkatkan kita punya imun sistem dengan vitamin D-nya di dalam yogurt. Nah, bakteri-bakterinya itu akan membuat kita juga untuk lawan kuman-kuman atau virus-virus. Nah, at the same time, kita juga imun sistem kita itu akan dipacu terus dengan kita makannya yogurt. Cuman yogurtnya nggak boleh yang macam-macam, harus yang polos. Ya, next kita lihat. Jangan yogurt yang ada manis, ada ini, ada itu, ada buahnya. Itu udah yogurt udah nggak benar lah prinsipnya. Cuman lebih bagus yang polos. Nah, sekarang masuk ke buah-buahan nih. Paprika. Paprika merah itu sangat powerful untuk menaikkan kita punya imun sistem. Waduh Pak, mahal Pak paprika. Benar, selain paprika kita juga sama yang buah-buah merah itu yang fungsinya hampir mirip sama paprika. Yaitu ada macam-macam, nanti saya jelasin ya. Seperti ini. But intinya paprika itu
dia mengandung vitamin C yang tinggi, ada namanya beta karotin. Beta karotin itu bagus untuk mata, bagus untuk kulit. Dan at the same time beta karotin itu bagus untuk antioksidan dan menurunkan infeksi-infeksi kita atau meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita. Di mana yang banyak beta karotinnya? Tomat. Kalau kita nggak mampu atau nggak mau beli yang mahal-mahal punya bell pepper, ya kita bisa tomat, wortel. Nah ini satu macam dua yang buah sayur yang bagus untuk badan kita. Di tomat pun ada namanya beta karotin yang tinggi. Cuman waktu kita minum tomatnya itu jangan tomat mentahnya aja. Kalau bisa tomatnya itu digodok atau dicelepkan air panas 2 menit di dalam mangkok baru kita jus atau baru kita makan. Karena selain beta karotin itu bagus, ada lipositin kalau nggak salah. Itu yang untuk membaikan pria-pria yang sering namanya kanker prostat. Makanya kalau orang Itali sering makan spaghetti yang pakai tomatnya fresh, yang tomatnya udah digodok, dan dia makan, prostat kankernya boleh bilang nggak ada. Karena ada lycosipinnya, itu yang membunuhin sel-sel kankernya di dalam badan. At the same time ada beta karotinnya, matanya jadi bagus, kulitnya jadi bagus, sel kanker pun akan mati dengan ada beta karotin, antioksidan yang tinggi. Nah, next, bayam. Wow, bayam ternyata powerful ya Pak. Bener, bayam itu super fruit, super juice, atau super vegetable. Apa di dalam bayam itu kalau kita lihat nih. Di dalam bayam ada vitamin C, ada vitamin A, ada antioksidan, ada beta karotin. Nah itu penting banget. Cuman harus kita ngerti cara makan bayam. Bayam tidak boleh dimasak atau digodok atau dimasak sampai overcook. Harus setengah mateng. Selain kita makannya crunchy, bayam itu vitaminnya jadi tidak hilang. Seringkali orang masak bayam, bikin kuah bayam. Daging dimasukin, bayamnya ditaruh berjam-jam sampai bayamnya loyo, lembek sekali. Percuma, kita cuma makan seratnya aja, vitaminnya udah hilang. Harus makan bayam, terakhir kuahnya itu udah godok ini, sebelum kita mau makan, baru taruh paling semenit, 2 menit, 3 menit di dalam kuah itu, supaya bayamnya udah mulai loyo sedikit, langsung kita fresh makan. Atau kalau kita cahnya, jangan sampai cah overcooking. Overcooking itu tidak bagus untuk sayur-sayur kita. Akhirnya jadi sayur kita nggak bagus. Yang bagus makanya orang Indonesia zaman dulu kan pinter-pinter. Makan gado-gado pakai bayam atau kangkung. Yang cuma direbus sebentar, langsung kayak setengah matang gitu. Itu yang sehat. Bener. Orang bule juga pinter-pinter. Makan bayam pun, bayamnya dipotong kecil-kecil, mentah. Seperti kayak salad. Nah itu juga bagus. Kalau kita bisa makan bayam merah, bayam yang hijau, bayam batik, itu bagus banget. Itu full of vitamin. Dari saya, waktu kita belajar, saya tanam hidroponik. Waktu tanam bayam merah, itu nutrisinya sedotnya lebih banyak daripada bayam hijau. Berarti bayam merah nutrisinya 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih bagus daripada bayam hijau. Makanya kalau mau makan bayam bagus, bayam merah lebih bagus. Nah, bayam batik, ya itu kombinasi lah. Lebih bagus juga daripada bayam hijau tok. Nah, kalau orang Jepang, seringkali makan bayam namanya Horenzo. Nah, itu bayam Jepang, ya sama fungsinya seperti kayak bayam merah. Cuman dia karena Horenzo itu kayak baby, kecil-kecil, jadi makannya lebih lembut, lebih enak prinsipnya di mulut. Kalau bayam kita kan gede-gede, lebih kasar sedikit. Nah, cuman kalau kita tanam di hidroponik, nggak ada bedanya, sama aja enaknya. Makanya saya pikir, udah bayam yang paling bagus untuk menaikkan imun sistem kita. Brokoli, yes, ini udah pasti dah. Kalau orang yang sakit kanker, yang apa, pasti maunya brokoli. Kenapa sih bagus begitu? Kita lihat di dalam brokoli itu ada apa aja. Vitamin C, vitamin E, antioksidan, fibernya tinggi, vitamin A-nya juga tinggi. Nah ini memang untuk namanya kalau kita bilang antioksidan itu apa aja sih? Yaitu vitamin C, vitamin E, vitamin A. Nah itu beberapa komponen yang menjadikan antioksidan tinggi. Antioksidan buat apa? Lawan kanker. Makanya brokoli memang enak dimakan,
Memang mahal, cuman memang berfungsi untuk anti kanker dan naikkan imun sistem kita. Ya, yang paling bagus dimakannya di mentah atau hanya direbus, dicelup air panas sebentar juga udah oke. Jangan sampai bonyok, jangan sampai overcooking. Itu konsepnya, makan sayur yang sehat. Next. Bawang putih, kita udah tahu fungsinya bawang putih. Makanya kita bikin yang namanya garlic power. Buat bawang putih, apa yang di dalam bawang putih kalau kita lihat? Ada zinc, ada alisin untuk boost kita punya imun sistem, ada fighting untuk infeksinya, ada blood pressure kita jadi bawang putih, makan bawang putih jadi tekanan darah kita jadi turun. Wow, begitu powerful ya Pak? Yes, ini salah satu super juice atau super fruit yang kita bilang untuk makanan orang untuk kayak zaman dulu orang pakai bawang putih sebagai obat. Cuman seringkali kalau kita nggak suka rasanya bawang putih terlalu keras. Cuman nggak apa-apa kalau namanya buat obat, buat kalau kita bisa sukain, kita bisa masak yang benar, dan itu akan sehat. Ya, bawang putih itu benar-benar powerful. Jahe, another powerful juga. Makanya saya punya yang namanya garlic power juice, yaitu bawang putih, jahe, cuka apel, madu, lemon. Itu 5 of powerful super juice dimasukin dalam satu namanya botol garlic power. Kita minum all kind of everything kayak kita makan multivitamin. But fungsinya untuk tekankan semua penyakit-penyakit akan dikuras. Prinsipnya gitu. Nah, jahe kita lihat di dalam jahe ada apa sih yang pentingnya? Kita lihat lagi. Nah, jahe ada anti-inflammation, anti bengkak-bengkak, kalau kita sini sakit, itu sakit. Atau kalau anak-anak kecil sakit leher, minum aja air jahe, pasti bagus. Atau kalau orang mau muntah-muntah, yang nggak enak badan, makan aja jahe, pasti baik. Kolesterol tinggi, minum aja jahe, juga bisa bantu turun. Cuman kalau jahe minum kebanyakan kan pahit, pedas, nggak enak. Makanya seringkali orang dibikin jahenya ditambahin gula. Nah itu nggak boleh. Paling bagus, jahenya ditambahin madu supaya gulanya itu nggak jahat. Minum, baik. Apalagi kalau bisa tambahin madu yang namanya madu stingless bee yang asam manis. Mantap rasanya. Baik buat kesehatan. Ya, next. Kunyit juga bagus. Kita lihat apa aja di dalam kunyit. Kalau kita lihat, kunyit itu untuk orang yang namanya tulang-tulangnya rematik. Yang tulang rematik kalau udara lembab, basah, hujan, aduh sakit kiri kanan, itu minum kunyit bagus. Kunyit memang mesti digodok ya. Atau kalau kita bilang orang olahraga, waduh terlalu angkat besi terlalu keras, ininya sakit, ini pecah atau darahnya retak, bukan darah, dagingnya retak atau muscle-nya itu enggak ini somplak atau pecah lah. Nah, itu makan turmeric atau kita bilang kunyit bagus banget. Makanya seringkali di jamu-jamu orang kan makan kunyit, campur jahe, campur ini. Nah itu juga bagus. Itu salah satu yang kita harus anjurkan untuk minum kesehatan kita. Makanya orang zaman dulu semestinya lebih pintar dari kita sekarang. Ya, next. Nah, satu lagi. Daging. Kok bisa daging Pak tambahin imun? Daging kalau sapi itu naikin kolesterol. Nah, kalau daging ayam, karena daging putih, semestinya nggak naikin kolesterol. Asal kita nggak makan daging ayam punya lemak. Lemak ayam itu biasanya di bawah kulit. Jadi kalau kita makan fried chicken, kalau kita makan daging ayamnya itu bagus buat badan kita menambah protein. But kalau umpama ayamnya itu ada kulitnya yang digoreng, itu minyaknya nempel di kulit, kita makan kulitnya, jelek buat badan kita. Makanya orang sering bilang, lu jangan makan daging ayam goreng yang banyak-banyak. Yes, kalau kita makan ayam goreng, dagingnya kulitnya kita buang, aman. Karena kenapa? Ayam itu protein tinggi, itu buat kita kalau orang sering kedinginan, kena AC, kedinginan, kepanasan, kemudian dia pakai itu juga akan baik. Kedua juga, di dalam ayam itu ada vitamin B6-nya. B6 itu adalah bagus banget buat badan kita, buat kulit kita, buat kesehatan kita, meningkatkan antioksidannya kita atau imun sistemnya kita, daya tahan kita dinaikkan dengan ayam. Cuman kuncinya satu, jangan makan kulit ayam dan minyak ayam yang di bawah kulit. Makan daging ayam Kayak saya makan Kentucky Fried Chicken, cuman kalau saya makan umpamanya,
Yang saya makan apa? Kulitnya saya buang, daging putihnya saya makan. Fine, nggak apa-apa kok, nggak meningkatkan. But kalau minyak yang kita makan, karena minyaknya itu ada suntikan hormon dan lain-lainnya, nah minyaknya itu di kulit atau digoreng, nah itu yang jelek buat badan kita. Harus kita bisa pisahin. Ini yang ke-16, apalagi Pak? Shellfish, kerang. Kerang itu ada zinc yang bagus buat badan kita. Kita lihat di isinya kerang apa aja. Kerang itu ada clam, ada kerang, ada crab, crab bahasa Indonesianya kepiting, ada lobster, ada udang. Semua namanya seafood itu bagus karena mengandung zinc yang tinggi. Setiap orang kalau udah berumur atau udah di atas 40 tahun, itu laki-laki butuh 10 gram of zinc. Kalau wanita butuh 8 gram of zinc. Nah itu zinc bagus buat kita, badan kita supaya ada kesehatannya, meningkatkan imun sistem kita. Jadi kalau makan seafood juga bagus, asal seafoodnya, kita lihat coba, seafoodnya jangan yang sudah ada kontaminasi. Jadi itu apa? Yang ditanamnya atau ambilnya seafood itu di daerah air yang sudah polusi, yang banyak kimianya. Seafoodnya makan kimia-kimia itu kita makan kimianya. Akhirnya jadi kita bukan dapat zinc yang bagus, kita juga dapat penyakitnya. Jadi memang seafood itu harus hati-hati, cari mereka punya resources dari mana. Resources paling bagus, ya paling baik buat kita. Kalau bisa di open ocean, udara atau laut yang terbuka, yang dalam, itu pasti bersih. Kalau yang cetek-cetek, habis kena kimia, industri punya kimia-kimia air lautnya, nah itu kerangnya mengedap, itu kimia, kita makan kimianya, nggak bagus buat badan kita. Ya. Yang pertama Pak, jadi gini, bapak saya itu usianya sudah 92 tahun. Ya. Nah saat ini tuh masih bagus semua, jadi masih tidak pikun apa, tapi sudah agak sering demensia Pak. Tadi Bapak menyebutkan kalau VCO itu juga bagus untuk mengurangi Alzheimer dan demensia dan pikun. ya. Nah, saat ini kan Bapak saya sudah minum obat juga. Nah, Ya. kalau misalnya konsumsi VCO apa masih bisa berpengaruh atau tidak ya Pak? Itu yang pertama. Membantu Bu, membantu banget Bu. Karena konsepnya visio itu, dia bisa kalau bisa dia konsumsinya bagus, jantungnya masih bagus, nah itu akan nanti naik ke otak, di otak ditumbuhkan sel-sel baru. Nah, visio itu fungsinya adalah menumbuhkan sel baru supaya dimensianya itu berkurang dengan memorinya ditambah sel baru yang bagus. Ya jadi kalau kita ngomong digantikan komponen bagus lah. Harus Bu, kalau makin tua makin minum VCO, bukannya jelek malah jadi bagus. Saya udah sampel, mertua saya udah umur 84. Tadinya kalau ini udah lupa kiri, lupa kanan. Lu siapa ya? Ini siapa ya? Kayak gitu udah tua-tua. Saya kasih makan 3 bulan VCO Bu. Sekarang ingetannya udah jauh lebih bagus. Nah mudah-mudahan kalau dia makan udah 1 tahun, 2 tahun terus, setiap hari 2 sendok aja. Nah kalau dia bisa makan 4 sendok lebih bagus, pagi dan sore ya Bu ya, perut kosong. Nah, itu akan membantu. Dua-dua ya Pak ya? Ya, akan membantu otaknya dan mengurangi kanker juga, Bu. Itu bagus buat orang tua. Saya rekomen banget. Ya. 2 sendok pagi, 2 sendok sore, Pak. Sore sebelum tidur atau sebelum makan malam. 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Ya. Kemudian Pak, yang kedua Pak, tadi Bapak menyebutkan kalau kulit dari lemon atau jeruk nipis itu lebih bagus kan Pak kandungan vitamin C-nya atau apanya. Nah, kemudian kalau untuk konsumsinya Pak itu apakah kalau langsung diseduh dengan air panas itu rusak atau tidak? Atau sebaiknya dibuat sebagai infus water seperti itu Pak? Untuk kulitnya ya Pak? Kulit lemon kalau kita lagi minum sama kulitnya itu berfungsi menjadi alkaline water, air alkali yaitu pH tinggi. Kedua, antioksidan. Ketiga, memang rasanya pahit ya. Nah, vitamin C-nya tinggi untuk meningkatkan imun sistem juga. Cuman kalau saya anjurkan, lemon tidak boleh dibikin campur sama air panas karena akan vitaminnya hilang. Vitamin C takut dengan panas. Berarti harus di jus atau di blender lemonnya itu. Cuman dengan syarat
kulitnya harus dipanasin dulu untuk menjadi alkali. Nah, gimana caranya? Lemon utuh 1 biji, dicelep, ditaruh di mangkok, dituangin air panas, ditutup 2 menit dulu. Habis 2 menit, baru lemonnya itu di blender, dipotong, ditaruh di blender mesin, dihancurin sampai dicampur sama jus lain untuk kita minum. Nah, sebelum kita minum, lemonnya dikasihin madu supaya pahitnya nggak berasa dan kita ada manisnya, madu sehat, minum sekaligus. Itu bagus banget untuk kita kulit bagus, antioksidan, anti kanker. Malah di luar negeri, justru pabrik-pabrik obat yang namanya kemo dan kanker-kanker itu mencegah orang makan lemon karena dia takut kemo-kemonya, obat-obatnya nggak laku. Makanya ditutupin the power of lemon. Nah, lemon itu yang the powerfulnya bukan di jusnya, di kulitnya. Kulitnya harus dipanasin dulu 2 menit di dalam air. Kulitnya udah panas, ada kimia reaksinya itu menjadi alkali. Baru di jus, di blender bukan di jus. Di blender, diminum. Kalau bisa minum begitu paling bagus. Kalau saya nggak kuat, saya mesti tambahin madu sedikit supaya minumnya. Nah, itu baru baik, Bu. Makanya untuk kulit baik, untuk kesehatan baik, untuk kanker baik, udah deh. Ibu udah nggak usah pikirin kanker lagi kalau dengan bisa minum lemon dicampur sama jus apa aja, dikombinasikan, tambahin madu 2 sendok, dan selesai. Itu yang bagus. Pak, kalau dibuat infus water, Pak, jadi dimasukkan dulu. Infus water itu adalah powernya jadi cuma 1/10-nya, Bu. Nah, seringkali orang bikin infus water, ya udah potong tipis-tipis, dicelepin di air, langsung diminum. Itu salah juga. Infus water yang benar, udah dipotong-potong, diiris-iris, masukin di air, harus disimpan di kulkas 24 jam dulu. Baru boleh diminum, baru reaksinya keluar, Bu. Baru ibaratnya khasiatnya keluar. Cuman dengan minum infus water, dibanding sama minum jus lemon, itu infus water cuman memaintain, mengeluarkan 10% khasiatnya dibanding dengan jus yang 100% bagus. Jadi tinggal ibu sendiri. Kalau mau hemat, ya mau untuk maintenance nggak ada penyakit, minum aja infus water. Syaratnya harus didiamkan 24 jam baru keluar ke air. Dia punya khasiatnya. Kalau cuma minum infus water pagi ditaruh, siang hari 1 hari minum itu, belum keluar dia punya khasiatnya. Ibu cuma minum air, ada wangi jeruk sedikit. Itu intinya, Bu. Yang terakhir, Pak, kalau misalnya konsumsi. Wah, Ibu borong semua nih pertanyaannya nih, Bu. Yang lain pada nunggu nih, Bu. Pak Neni udah ketawa aja tuh, Bu. Satu lagi, Pak. Pak, kalau yang misalnya konsumsi brokoli, kemudian bayam, kemudian wortel itu, mana yang lebih baik, Pak? Kita juicer, artinya dipisahkan antara ampas dan airnya, baru yang kita konsumsi airnya, atau kita blender sehingga semuanya itu masuk, Pak? Mana yang lebih bagus, Pak? Paling bagus di blender, Bu. Kalau jus itu tidak bagus, karena khasiatnya seringkali buah-buah atau makanan apapun, itu banyak khasiatnya di kulit. Kita sering buang kulitnya, padahal itu jelek. Nah, kalau ke sayur-sayur, kalau bisa termasuk serat-seratnya semua dimakan habis deh, Bu. Kenapa orang bule malah nggak dimasak, salad aja dimakan seluruhnya? Kenapa kita mesti di jus dulu, cuman makan isinya aja, nggak makan kulit-kulitnya, ampas-ampasnya, nggak enak. Ya karena selama ini tanamnya nggak benar. Kalau tanam dengan hidroponik, pasti enak lah, Bu. Di jus aja, di blender aja, sorry, jangan di jus. Blender yang paling bagus. Cuman blendernya jangan kelamaan gitu. Karena ada heatnya, panas, bisa menurunkan vitaminnya. Gitu aja, Bu. Terima kasih banyak. Nah, tadi kan bilang minum kopi. Ya. Nah, apakah kopi itu tanpa gula? Ya. Atau pakai gula sedikit? Oke. Atau kopi tapi pakai madu? Saya soalnya gini. Nah. Saya punya hipertensi. Ya. Ya. Tapi saya memang tetap minum kopi tapi pakai susu. Ya. Jadi kopi susu. Oke. Nah, mana yang lebih baik? Apa kopi susunya saja? Ada gulanya nggak, Pak? Iya, ada. Gula pasir ya Bapak pakai? Iya. Oke. Iya. Itu aja saya tanya. Oke.
Kalau minum kopi, seharusnya paling baik kopi pahit, Pak. Nggak ada Oke. gulanya. Cuman kalau nggak kuat kopi pahit, ya kopi pakai susu. Ya Pak ya. Ya, Nah, kopi ya. pakai susu, manisnya itu dari susunya paling baik gitu loh Pak. Kalau sampai kurang juga terakhir, baru kopi pakai madu Pak. Itu Oh, terakhir. kopi pakai madu tidak apa-apa? Nggak Bagus. apa-apa. Cuman Oke. Cuman jadi khasiat madunya agak nggak Kurang. semaksimum aja gitu Pak, Oke, karena kena ya. panas. Jadi kopinya harus jangan panas-panas godok langsung dikasih madu. Tunggu dia adem sedikit, baru dikasih madu. Karena madu punya daya khasiatnya, daya mati enzim-enzimnya itu pada temperatur 80 derajat Pak. Kalau Oke. turunin kopi sampai 50 derajat, kasih madu sedikit, itu malah jadi sehat nantinya. Jadi Oke. madu punya khasiat dicampur dengan kopi, walaupun dengan anget-anget sedikit masih oke. Cuman kalau panas sekali, madunya hilang khasiatnya, cuma dapat manisnya tok, Pak. Oke. Oke, jelas Sorry. Pak. Ya. Cuman jangan minum kopinya kebanyakan, satu hari 2 Enggak. gelas aja cukup. Saya 1 hari cuma 1 gelas. Oke, mantep itu, udah pasti sehat dah. Makanya Pak Neni mukanya muda melulu ya Pak ya. Saya kalah muda nih Pak. Itu terus satu lagi, itu testimoni mengenai VCO. Ya, Ya, artinya saya kan 1 bulan ini saya rutin minum. Ya. Rutin minum VCO pagi 2 gelas, jadi garlic power seperti yang dianjurkan oleh Pak Wirawan, ya. ya, Minum air 1 gelas, ya. kemudian minum garlic, 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian saya minum VCO. Ya. Luar biasa, pencernaan saya sangat bagus. Aduh, mantap Pak. Sangat bagus. Ya. Jadi biasanya kan kadang-kadang kalau enggak makan buah, pencernaannya ngaco lagi gitu kan. Ya. Nah, kalau makan buah, ya bagus. Ya. Tapi sekarang dengan tidak makan buah, tetapi dengan VCO, ya. Wow, udah bagus banget. Mantap ya Pak ya, setiap hari ya, keluar terus, hari. kuras terus ya Pak. Kuras terus. Itu aja itu saya. Thank you Pak sharingnya ya. Pak. Ya. Teman-teman dengerin tuh, Pak Neni lihat mukanya tuh masih kayak muda aja tuh. Padahal udah 62 ya. Koyokin nanti Pak. Oke, thank you. Saya mau tanya yang berhubungan sama Bu Neni tadi, yang pertanyaan jus. Kalau misalkan cold press, itu kan kalau orang-orang sih pada bilang cold press lebih bagus Pak. Katanya sampai semua intisarinya kita juga makan sampai kita maksimalin semuanya. Apakah itu lebih bagus dibandingin dengan blender biasa? Yes, thank you Reza, it's a good question. Memang kalau kita punya mesin cold press paling bagus. Kalau nggak punya cold press, ya kita pakai yang namanya blender. Cuman jangan juicer. Juicer walaupun mahal tidak bagus untuk kesehatan kita. Khasiatnya kita nggak bisa makan karena dipisahkan. Cold press itu paling bagus karena tidak ada panasnya sama sekali. Kalau blender, kita asal ngerti cara pakai blender. Waktu kita blender itu jangan lama sekali, nggak usah. Udah selesai. Jadi asal kasar-kasar blender. Jangan sampai dipencet sampai 5 menit, dia menimbulkan high speed pemutaran itu menjadi panas. Panas itu merusak kita punya sel, merusak kita punya enzim. Nah, kalau kita pakai cold press, itu nggak ada pemutaran apa-apa, cuma dipres saja kayak zaman dulu press jeruk punya mesin gitu loh. Nah, itu press itu ya memang kita dapatnya semua. Memang agak kasar gitu loh. Makanya kalau Raisa bisa minum jus yang pakai cold press, bagus banget. Cuman harus kita mesti caca dia punya kulit-kulitnya sekecil mungkin supaya kita bisa makan juga kulitnya. Karena saya percaya di jus itu kulitnya itu lebih peranan daripada isinya. Jadi kalau kita bilang 70% kulitnya berfungsi, kita seringkali dibuang 70% fungsinya, kita minum isinya yang 30% itu untuk khasiat kesehatan ya. Kalau untuk manisnya, untuk enaknya, jelas isinya lebih manis daripada kulitnya. Nah ini seringkali Tuhan menciptakan, kalau kita bisa makan jus utuh dari kulit sampai dalam, itu yang paling bagus. Oke?
kalau di luaran kan dia ada jualan kayak koi, Pak. Koi, kokumi, terus Tiger Sugar, kayak minuman-minuman gitu. Dia kan ada jual teh ya. Tapi dia ada campur kayak cheese tea lah, terus dia ada kayak bubble gitu. Ya. Terus ada kayak dia bilang ada nata de coco, kan itu kayak bagian dari kelapa ya. Nah, Ya. itu apakah itu juga bagus? Karena kan mereka kalau bikin tehnya pasti teh yang udah dari yang kayak macam teh pucuk atau teh apa juga yang diseduh gitu. Ya. Ini ditambahin sesuatu. Ya, memang terus terang yang dijualan itu biasanya masih pakai 50% kimia, 50% natural. Lebih baik daripada yang kita beli botolan yang udah jadi. Nah, itu karena mereka mau menonjolkan naturalnya. Makanya pakai gulanya juga gula brown sugar lah dan lain-lain. Cuma terus terang yang paling bagus balik-balik kalau mau minum manis dari fresh juice atau dari honey. Itu aja yang you pegang filosofinya. Nah, teh yang di luaran itu dia pakai green tea, pakai apa? Karena dia prosesnya itu fast food, makanya proses green tea-nya itu yang sudah diproses, yang udah ada bisa anti buluknya, udah ada kimianya di dalam. Benar ada green tea-nya, cuman masih ada 50% kimianya. Jadi kalau memang mau sehat beneran, makan senatural mungkin, zaman Adam dan Hawa punya style paling sempurna. Kalau nggak bisa, yes, baru makan yang kayak begitu-begitu daripada makan kimia yang 100%. Intinya gitu, Raisa. Jelas ya? Lagi, Pak, kalau kebanyakan makan Ini diborong lagi sama Raisa nih. Habis Ibu Nani, Raisa nih kelihatannya. Coba apa lagi? Kalau plain yogurt, kalau kebanyakan makan bisa gendut nggak? Enggak. Yogurt nggak akan jadi gendut. Yang jadi gendut itu sugar. Kalau yogurt itu nggak ada sugarnya, dia cuma ada probiotiknya. Malah dia akan membuat kita punya badan, minyak-minyak kita pun akan bisa disedot juga, Bu Raisa. Jadi jangan takut kebanyakan yogurt itu, yogurt yang sekarang kita makan bukan plain yogurt. Yogurt yang ada gulanya, fructose atau sucrose, gula kimia. Nah itu yang jadi kita gemuk. Ya kalau bisa, bikin yogurt sendiri atau yogurt yang plain, yang tidak ada kimia, yang tidak ada manisnya. Itu paling bagus. Nggak akan gemuk, garanti. Selain you makan yogurt yang sudah diproses, yang ada manisnya, manis palsu. Itu yang menjadikan kamu gemuk. Kalau beli di supermarket kan dia ada harganya beda-beda, Pak. Yang plain segala macam. Apakah itu mahal pasti bagus atau murah juga udah bagus? Iya, kalau bisa sih bikin yogurt sendiri. Nanti saya ajarin cara bikin yogurtnya. Gampang kok. Nah kalau nggak bisa, ya beli yang plain aja deh. Jangan yang manis-manisan itu. Nanti kita tambahin manis sendiri, pakai madu, pakai apa sendiri. Itu paling bagus. Itu yang beli. Kalau mau beli, ya itu aja. Nah mahal nggak mahal, itu prinsipnya karena mereka sudah diproses, diawetkan. Nah ada yang import, itu yang mahal gitu prinsipnya. Kalau bisa yang lokal pun juga bagus, cuman jaga dia punya freshness-nya. Seringkali lokal punya yogurt yang natural, dia nggak bisa proses proses packingannya. Jadi seringkali yogurtnya udah pada mati semua, dia punya enzimnya itu loh. Makanya itu pro and con. Masing-masing kita mesti lihat sendiri kondisi yogurtnya. Nah yogurt kan kalau udah rusak kan you udah rasain dong beda. Lebih asemnya, lebih bau, lebih gimana. Nah kita mesti lihat the freshness of yogurt, either import atau lokal. Paling bagus dapetin lokal yang fresh. Itu aja intinya. Oke, Ibu Bapak semua. Pak, tadi saya agak kehilapan. Mungkin saya kurang teliti, tapi pertanyaan saya cuma satu loh Pak. Ya. Pepaya gimana? Pisang gimana Pak? Apakah cukup baik? Karena kebetulan saya setiap hari makan pisang Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Pisang itu penuh dengan potasium. Potasium itu yang sering kita keram-keram atau yang kita sering kayak semutan-semutan itu buat makan pisang bagus. Nah, cuman kalau untuk naikkan imun itu pisang kalah bagus sama pepaya. Nah, pepaya dan pisang dua-duanya buah yang sehat, dua-duanya buah yang bagus. Nah, pisang punya manis, jangan dianggap itu kalau kita makan pisang bisa jadi gula darah kita. Salah. Makan pisang justru bagus. Saya setiap hari makan pisang 1 biji. Nah, pisangnya itu tergantung pisang macam-macam. Pisang ada yang Cavendish, ada yang macam-macam. Semestinya yang paling nggak enak pisang Cavendish. Yang kita sering bilang
yang bagus looks-nya. Yang paling bagus pisang yang pisang lokal, pisang kampung, pisang raja, pisang gebuk atau pisang apa kayak gitu. Itu bagus pisang, vitaminnya lebih bagus, lebih natural daripada pisang Cavendish. Pisang Cavendish yang looks-nya bagus, cuman vitaminnya berkurang dibanding pisang lokal. Pernah tahu kan Pak, pisang raja tuh yang kecil-kecil. Itu bagus banget, padat banget vitaminnya. Nah, Kalau baranang gimana Pak? kenapa Pak? Pisang baranang. Pisang baranang. Berenang, saya nggak pernah tahu tuh. Pisang baranang Pak, yang Medan. Oh, itu Itu juga bagus. bagus, Pak. Itu Bagus. Bagus. Cuman ya kita bisa, pokoknya semua pisang bagus, Pak. Vitaminnya baik. Semua pepaya juga bagus. Cuman yang bagus pepaya Hawaii. Nah, itu pepaya Hawaii juga vitaminnya bagus dan rasanya juga wangi, enak. Nah, kalau untuk naikkan imun, kita anjurkan makan pepaya. Nah, kalau untuk kencing manis, pepaya punya biji dimakan. Baik buat kencing manis, cuman mesti di blender. Nah, kalau untuk pisang, untuk orang kram-kram yang kurang enak atau kayak syaraf kejepit, sering kram-kram atau potensialnya penyerangan jantung, makan pisang. Itu bagus banget, Pak. Ya. Ya, Bu Tuti dulu ya, sebentar. Ini Pak, kalau meracik salad pakai mayones yang udah jadi Pak, itu bisa bikin gemuk nggak Pak mayonesnya? Bisa. Bisa, cuman nggak gemuk beneran lah Bu. Asal mayonesnya kita jangan terlalu banyak. Mayonesnya yang udah jadi itu prinsipnya telur putih Bu, yang dibikin jadi mayones. Nah, seringkali mayones kita kan tambahin gula. Kalau bisa beli yang mayones nggak ada gulanya, yang masih cuma telur putihnya aja gitu. Nah, mayones kalau kita makan nanti kita waktu racik salad, mayones dicampur madu, campur apa, itu nggak akan jadi gemuk. But kalau mayones gulanya itu pakai gula pasir, pakai gula yang campuran kimia, itu akan jadi gemuk. Bolak-balik di situ, Bu. Sebenarnya mayones itu bagus, itu protein, baik buat badan kita. Seringkali orang salah pengerti, mayones itu bisa jadi gemuk karena gulanya dia nggak sadar. Terlalu banyak dicampur gula yang tidak perlu kita konsumsi. Itu Bu ya. But kalau mayones dicampur sama lemon, dicampur sama madu, udah bagus Bu. Itu udah akan lebih baik daripada mayones dicampur gula. Intinya ke situ. Oke? Mau tanya ini tadi mengenai biji pepaya, saya terlambat masuknya tadi. Oh, oke. Saya ulang sedikit lagi. Ya. Biji pepaya itu bagus buat naikkan imun sistem kita. Pepaya sendiri, ada nggak fotonya pepaya? Biji pepaya itu bagus banget Bu, untuk kita bisa di blender campur dengan jus yang lain. Cuman agak pedas nanti rasanya. Nah itu kita minum 1 bulan aja berturut-turut biji pepaya Bu yang di blender ya. Campur madu Bu ya. Nah itu akan bisa mengurangi kencing manis kita Bu. Karena di pepaya itu sangat banyak sekali vitamin. Ya, termasuk potasium, vitamin C, vitamin B, termasuk folate dan papain. Papain itu anti-inflammatory. Jadi kalau kita ada infeksi-infeksi ucus dan lain-lainnya, minum pepaya atau biji pepaya itu bagus banget Bu. Ya. Seberapa banyak Pak ukurannya, takarannya? Setengah sendok sampai 1 sendok untuk 1 gelas. Setengah sendok aja cukup Bu. Setengah sendok ya, jangan terlalu banyak karena pedas. Oke. Oke, jadi dicuci bersih dulu, terus langsung di blender. Setelah selesai baru dikasih madu ya Pak ya? Ya, di blendernya sama jus yang lain-lain Bu, supaya enak. Jangan cuma hanya itu tok, pedas banget, nggak enak nanti rasanya. Oke, tapi terus tadi kan Bapak ada menyebutkan kulit-kulit buah itu sebenarnya baik. Tapi kan karena sekarang kulit-kulit itu takut mengandung ember merah, terkontaminasi gitu. Jadinya apakah benar kita cuci dengan baking soda? Daun cangkirnya itu. Nah, kalau untuk cuci buah punya kulit, paling gampang pakai cuka apel ditambahin baking soda. 1 sendok kecil di dalam 1 ember. Ember, air penuh, dikasih baking soda 1 sendok atau 1 sendok gede juga nggak apa-apa, diaduk, tambahin 2 sendok cuka apel yang kita minum biasa, buahnya itu dicelepin, dicuci, dicelepin 15 menit
habis itu dikuras air, udah dimakan ini. Jadi prinsipnya seringkali buah itu kan ada wax-nya. Kalau kayak apple ada dia punya wax-nya. Dengan dimasukin itu air yang namanya cuka apel sama baking soda, itu wax-nya luntur sendiri, Bu. Nah, kalau sayur pun juga dicelepin dengan cuka apel dan baking soda dicampur, ya, itu pun juga udah bagus. Nah, seringkali orang salah kaprah beli itu loh kayak sabun untuk cuci sayur. Nah, sabun cuci sayur untuk dimasukin. Itu nggak boleh, Bu. Sayur tuh nggak direkomen untuk dicuci pakai sabun. Karena di dalam sayur itu ada, di bawah sayur itu tuh ada pori-pori namanya stomata. Stomata itu terbuka. Kalau kita cuci pakai sabun, itu dia isep sabunnya kita. Nah, habis kita udah cuci, kita kuras gimana pun, di dalam daun-daunnya kita, itu udah termasuk sabun kimia. Dan tidak baik buat badan kita, dan tidak baik buat kita punya kesehatan. Jadi kita makan kimia sabun. Makanya harus kalau mau cuci buah atau cuci sayur, cucinya dengan pakai cuka apel yang food grade yang kita biasa makan, dicampur air, dicampur baking soda. Baking soda itu menguras kayak fungsinya sabun, mengisep, menyedot. Jadi bukan diisep menjadi dalam sayur. Nah itu di sayur punya bakteri, dirtnya, kotorannya, sama waxnya, buah-buah itu disedot. Nah kalau pakai sabun-sabun yang beli di luaran punya, sabun cuci, itu ditetesin di dalam air, itu untuk buah-buah yang ada waxnya, bukan untuk sayur. Sekali kita pakai sayur untuk sabun itu, kita makan itu racunnya sabun. Jelas tuh Bu? Jelas nggak perbedaannya? Seringkali kita salah kaprah tuh. Istri saya juga, dia pakai sabun kayak Mama Lemon yang untuk cuci buah, dicampur cuci sayurnya. Cuci sayurnya padahal waktu kita makan sayurnya, loh kok ada bau Mama Lemonnya? Ternyata di belakang sayurnya itu ada stomatanya yang isep itu sabunnya. Kita jadi makan sabun. Aduh, mana boleh. Nggak boleh. Jadi saya ngomelin, saya bilang nggak boleh begitu. Kita harus, kalau untuk buah boleh. Buah kan cuma dicuci kulitnya aja. But kalau sayur yang kita makan seutuhnya, jangan. Jelas ya Bu ya? Jelas. Nah, cuman sedikit kalau buah itu kan ada tangkai Pak. Nah, tangkainya itu kita copot dulu apa? Harus. Oh, copot dulu. Harus. Seperti apel atau apa? Oke. Ya, harus copotin. Jangan ada tangkainya. Kita nggak perlu makan tangkainya. Itu bangkainya pohon. Oke? Ini sayuran apa aja yang bisa dibikin jus, Pak? Tuh. Semua Bu. Iya, sayuran apa aja yang bisa dibuat jus. Kedua, madu ada expirednya nggak, Pak? Teorinya madu itu sampai kapanpun tidak ada expire date. Asal madu itu tidak kejemur, tidak kering. Itu 2 Bu. Nah seringkali di botol-botol madu yang kita lihat, itu ada expiry date karena requirement dari Indonesia punya BPOM. BPOM harus ada expiry date supaya jangan dipajang terus-menerus. Padahal madu itu yang untuk dikontrol ada expiry date sama BPOM, itu madu yang sudah diproses. Berarti bakterinya sudah mati. Sudah mati ya bisa angus, bisa busuk. Makanya dikasih expiry date. Kalau madu yang namanya rohani, madu mentah, yang di dalamnya masih ada bakteri dan enzimnya, itu sampai 2000 tahun pun selama dia nggak kering, itu bagus. Selama dia enzimnya nggak mati, itu masih layak diminum. Saya kasih sampel. Cleopatra, dia punya kuburan, dia tuh masih simpen 1 tong, 200 liter of madu ditanam di kuburannya selama 2000 tahun udah ketahuan, dan madunya itu waktu dibuka, separuh udah kering, masih ada yang masih basahnya. Dicek, masih ada enzimnya Bu. Itu masih layak diminum. Jadi makanya kita sering kali kalau udah minum madu, harus pilih madu yang mentah, yang masih ada bakteri hidupnya, yang probiotiknya maksudnya. Nggak tahu ini. Tidak ada expiry date-nya. Asal jangan kejemur matahari. Ya. Jelas ya Bu? Iya Bu, makasih Pak. Bagaimana Pak cara membedakan madu asli dan madu tidak asli? 1. Kedua, kerang kan bermacam-macam Pak. Itu yang bagus apa sama khasiatnya Pak? Atau vitaminnya? Kasih.
Apa yang macam-macam Bu? Nggak kedengeran Bu? Kerang Pak, macam-macam kerang kan banyak, ada kerang hijau, kerang darah dan sebagainya. Oh, I see. Apakah sama itu vitaminnya Pak? Makasih. Semua kerang mengandung zinc, Bu. Semua kerang mengandung zinc. Zinc yang bagus buat badan kita. Nah, sekarang untuk memilih kerang yang bagus, kerang darah lah, kerang apa, itu dasarnya bagus. Cuman seringkali kerang darah itu biasanya di tempat sampah, di laut sampah. Dia ngidepin sampah-sampah laut. Makanya kerang darah tidak terlalu direkomend karena ada tambahan sampah-sampah yang tidak baik buat badan kita. Kalau kerang hijau pun juga sama. Jadi prinsipnya semua kerang baik buat badan kita. Cuman kita harus pilih kerangnya itu dipanennya dari suasana yang mana, Bu? Dari air tawar atau air asin. Kalau itu kerang hijau biasanya hidupnya di air asin, menurut saya lebih baik daripada kerang darah yang biasanya dekat-dekat daerah-daerah kimia atau menampung kotoran-kotoran gitu loh Bu. Jadi semua kerang bagus ya. Nah kalau madu mau asli yang nggak asli, prinsipnya orang selalu bilang madu asli itu biasanya nggak dikeroyokin semut, biasanya kalau ditetes di air itu dia nggak langsung buyar. Nah itu banyak teori-teori yang kayak begitu. But kalau saya lihat madu asli nggak aslinya, madu itu prinsipnya kalau dibuka ada suara gas yang namanya cet gitu loh, cet gitu loh, cet gitu. Nah suara gas itu menghasilkan bahwa madu itu belum diproses panas, masih ada bakteri hidupnya. Nah madu itu yang buat kami, dia mau encer kayak, mau tebel, mau kental kayak, nggak ada masalah. Yang penting saya mau makan bakterinya. Nah bakteri itu kalau makan, bakteri yang bagus ya, probiotik, itu yang menghasilkan saya punya badan jadi sehat. Nah kalau madu yang sudah diproses, yang tidak ada bakterinya, udah kena panas, bakterinya udah mati, itu madu yang tidak baik. Juga mungkin madu murni, cuman madunya sudah tidak ada bakteri, buat kita makan, kita jadi tambah gula darah Bu. Itu yang jelek. Ketiga, nah kalau kita lihat madu, semua madu pasti ada gulanya. Semua madu gulanya itu either gulanya bisa gula baik atau gula nggak baik. Nah gula nggak baik itu maksudnya gula campuran yang gula pasir digodok dengan madu. Nah itu biasanya kalau semut keroyokin, semutnya masuk ke dalam madunya. Makanya itu namanya madu nggak baik lah campuran gula. Kalau madu yang nggak ada gula, maksudnya asli yang tidak ada campuran gula pasirnya, yaitu tetap dikeroyokin sama semut, cuman semutnya nggak ada yang mati di dalam madunya Bu. Dia cuma hanya memproteksi. Dia tahu ada gula, dia mau jagain aja. Itu madu yang semutnya jagain di sekeliling botolnya, cuman nggak ada yang masuk. Nah kalau madunya itu sampai ada yang masuk di dalam botolnya itu, berarti gulanya itu masih ada gula pasirnya. Gitu Bu. Jelas ya Bu? Kalau misalnya tanaman hidroponik yang kita tanam sendiri, kita mau blender, apakah perlu direbus setengah matang dulu gitu atau langsung mentah di blender boleh? Mentah aja Bu, langsung mentah. Konsepnya kita makan salad aja. Itu mau saladnya. Mau salad begini itunya sandalnya. Mau bayam, mau apa, mentah aja prinsipnya di blender. Paling bagus. Dinaikin dari ya, Ibu Regal ya. Nah, Juanita Regal, ini ada pertanyaannya karena kalau umpamanya darah rendah sama apa tadi? Darah rendah kalau bawang putih sama alpukat boleh nggak? Boleh banget. Prinsipnya ini sesuatu yang natural kok. You mau makan apa aja boleh selama itu baikin. Bawang putih bukan menekan darah. Konsepnya gini, kita mesti ngerti ini bukan obat. Bawang putih itu adalah melancarkan kita punya kolesterol atau yang kerak-kerak yang ada di kita punya saluran darah, itu dengan ada bawang putih itu dia tembuskan. Jadi bukan orang bilang, oh kayak tekanan darah rendah, makan bawang putih jadi tekanannya lebih rendah lagi. Bukan. Bawang putih itu menembuskan kerak-kerak yang depository yang di saluran darah kita itu, dengan minum bawang putih, dia tembuskan. Nah kalau kita darah rendah, berarti kerak kita juga tetap ada. Cuman masih, kan kita seumur 50 tahun, berapa puluh tahun,
keraknya itu pasti masih ada nempel di dalam saluran darah kita. Dengan minum bawang putih itu, selain tambah imun kita jadi sehat, kita punya kerak pun jadi dibersihin. Nah, dengan minum avokado, avokat itu adalah HDL sama LDL, kolesterol kita yang di dalam darah kita, di dalam saluran darah itu, LDL yang jahatnya itu diisep sama avokado punya minyak supaya dibuang, supaya kita juga tekanan kolesterol tinggi itu jadi bisa turun karena HDL-nya naik, LDL-nya turun. Jadi di dalam kolesterol kan ada HDL kolesterol baik, LDL kolesterol jahat, HDL kolesterol baik. Avokado itu adalah fungsinya HDL, kolesterol baiknya dinaikin supaya mengisep kolesterol yang jahatnya itu dibuang. Nah, kolesterol jahat itu biasanya kalau stay kelamaan di dalam saluran darah itu menempelkan kita punya kalsium-kalsium menjadi kerak. Nah, kerak itu hanya bisa ditembus oleh bawang putih dan jahe. Itu dia tembus, hancurin, baru nggak jadi kemampetan di saluran darah kita. Makanya itu kalau teori itu kita udah ngerti, mau makan bawang putih, mau makan avokado, selama itu mentah, selama itu bagus di jus atau di ini kan baik, nggak ada side effect-nya sama sekali, malah dapat benefit-nya. Jangan takut kalau darah rendah atau darah tinggi, don't worry. Malah kemungkinan dengan makan banyak bawang putih bisa meningkatkan darah rendah jadi normal. Ya Bu ya, paling bagus kalau sekarang lagi posisi darah rendah, kalau saya anjurkan makan kambing Bu. Makan daging kambing sebanyak mungkin. Cuman jangan makan minyaknya daging kambing. Makan daging kambing tok. Atau makan ayam putihnya. Jangan makan ayam lemaknya. Itu aja. Ya. Istri saya darah rendah. Dengan makan kambing, wah sekarang jadi bagus. Oke? Ada lagi? Saya pernah dengar ada bawang hitam, Pak. Bisa dijelasin nggak, Pak? Apa? Pernah dengar? Bawang hitam. Oh, oke. Katanya fermentasi dari bawang putih. Ya, bawang putih yang dibakar. Dibakar, digodok, jadi angus-angus, jadi bawang hitam. Atau itu ada dua macam bawang hitamnya, Bu. Bawang hitam yang dasarnya bawang putih. Cuman dibakar, dipanasin sampai kayak angus-angus gitu kulitnya. Dibikin ada proses fermentasi dengan pakai panas. Ya ibaratnya ada perubahan lah. Memang dia punya antioksidan lebih tinggi. Cuman resikonya dengan bawang yang sudah dibakar atau digodok atau dibakar lah prinsipnya. Itu dia punya antioksidan tinggi. Cuman dia punya ininya panas Bu. Kita punya badan jadi jauh lebih panas, lebih cepat, panas dalam, sakit leher dan lain-lain kalau kita nggak kuat. Nah paling aman udah bawang putih yang biasa aja. Kita makan mentah atau kita godok, kita masak, itu yang paling aman. Nah, memang fungsinya kalau bawang yang sudah dibakar, itu bisa mempercepat, karena dia lebih strong, dia lebih kuat, dia punya khasiatnya, mempercepat kita punya, masuk ke badan kita khasiatnya. Intinya gitu aja, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, cukup ya. Saya rasa untuk ini kali, thank you so much. Mudah-mudahan nanti yang minggu depan yang akan datang atau 1-2 minggu lagi kita ada program yang baru lagi. Ya siapa tahu kita belajar bersama. During COVID ini kita banyak di rumah sambil dengar-dengar saya ngecap sedikit. Belajar sesuatu yang baru. Siapa tahu kita bisa jadi di rumah. Nggak usah buang duit beli obat. Nggak usah buang duit banyak yang mahal-mahal beli vitamin. Kita makan senatural mungkin. Keluarga sehat, kita sehat, imun kita bagus, nggak usah takut sama namanya COVID. Pokoknya kita hidup sehat, cari duit yang banyak supaya kita satu keluarga happy. Ya, saya rasa itu aja cukup. Thank you so much. Nanti sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Thank you for your participasi ya. Oke. Dun dun dun